Ada kepentingan terselubung yang dibawa oleh para autokrat Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un, plus Narendra Modi dalam dua hajatan besar di Cina. Acara pertama adalah KTT Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO yang digelar pada Minggu 31 Agustus 2025. Perdana Menteri India Narendra Modi hadir dalam acara ini. 3 hari berselang, Beijing mengadakan parade militer akbar yang dihadiri langsung oleh Putin dan juga Kim. Manuver apa di balik kedatangan para pemimpin besar ini di Beijing? Simak jawabannya dalam video berikut. Laporan dari Associated Press pada Kamis 4 September 2025 menyoroti ambisi pribadi tiap pemimpin dalam dua acara akbar yang berlangsung di Cina. Meski tampak mesra dan akur, namun sebenarnya ada perebutan kepentingan yang terjadi di antara mereka. Mari kita mulai dari sang tuan rumah, Xi Jinping. Saat ini Cina dibebani masalah domestik yang serius, seperti ketimpangan ekonomi dan gender yang parah, plus ketegangan dengan Taiwan. Tetapi Xi Jinping mencoba memosisikan diri sebagai pemimpin negara-negara yang merasa dirugikan oleh tatanan dunia baru pasca Perang Dunia Kedua. Profesor Studi Asia di Temple University di Jepang, Jeff Kingson, mengatakan parade militer megah di Beijing ini pun disebut sebagai ajang Cina untuk menunjukkan dominasinya. Xi juga membutuhkan energi yang murah dari Rusia dan perbatasan yang stabil dengan Korut, tetangganya yang sama-sama memiliki senjata nuklir. Para analis pun mewanti-wanti agar publik dunia tak perlu terlalu banyak berspekulasi soal hubungan Rusia-Cina dan Korea Utara. Sebab Beijing pun tetap sangat waspada terhadap perkembangan nuklir Korea Utara dan telah lama berupaya meredam upaya itu. Kadang mereka menyetujui sanksi internasional yang coba mengaruhi upaya Pyongyang untuk memperoleh senjata nuklir. Berbeda dengan Cina, Rusia punya masalah yang lain. Penampilan Putin di Beijing bersama para pemimpin dunia lainnya seolah merupakan cara untuk mengabaikan isolasi yang diberlakukan Barat terhadap Rusia usai invasi mereka ke Ukraina pada 2022. Di KTT SCO, Putin bertemu Modi, dan di panggung Tiananmen Beijing, ia bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan musuh bebuyutan AS Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Diterimanya Putin oleh Xi Jinping juga menjadi sinyal bahwa Rusia masih memiliki mitra dagang utama, meski sanksi Barat telah memutus akses mereka ke banyak pasar. Direktur Carnet Rusia Eurasia Center Alexander Gabuev mencatat hubungan dengan Cina sangat krusial bagi negeri beruang merah. Sementara pada saat yang sama, Putin tak ingin membuat Trump marah dengan menyebut tak ada pemimpin dunia manapun dalam parade yang menjelek-jelekan Amerika Serikat. Kim Jong-un punya dua misi dalam kunjungan multilateral pertamanya ke Cina, yakni memperdalam hubungan baru dengan Rusia dan menguatkan hubungan yang mulai goyah dengan Cina. Korea Utara diyakini telah mengirim sekitar 15.000 tentara ke Rusia sejak 2024. Mereka juga mengirimkan peralatan militer, termasuk rudal balistik dan juga artileri. Dalam pertemuannya dengan Putin, Kim berjanji memberikan yang terbaik untuk Rusia sebagai tanda persaudaraan. 아까도 말씀드렸지만 내가 당신과 러시아 인민을 위해서 할 수 있는 것이 있다면 또 해야 되는 것이 있다면 그 형제적인 그 옹으로 우리가 감당해야 될 옹으로 간주하고 모든 걸 다해서 도울 용의가 있습니다. Pemimpin Korut itu juga disebut ingin memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat jelang kemungkinan dimulainya kembali perundingan soal program nuklir mereka dengan Donald Trump. Hal ini diungkap oleh Institut Strategi Keamanan Nasional, yaitu sebuah lembaga kajian yang terafiliasi dengan Badan Intelijen Korea Selatan. Lalu bagaimana dengan Modi? Perdana Menteri India Narendra Modi punya manuver berbeda dalam kunjungannya ke negeri tirai bambu. Untuk pertama kalinya sejak 2018, Narendra Modi kembali menginjakan kaki di negara itu.
1 September 2025 lalu, Modi menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO, yakni kelompok keamanan regional yang didirikan oleh Rusia dan Cina untuk membentuk kembali keseimbangan kekuatan global. Sebelum ini hubungan India-Cina retak imbas bentrokan antara tentara kedua negara di Lembah Galwan pada 2020. Tetapi analis senior di International Crisis Group, Praven Donti menyebut pemulihan hubungan ini ada batasnya. Buktinya PM India itu tidak hadir dalam parade militer Beijing. Setidaknya ada dua faktor yang melatar belakanginya menurut Donti. Pertama, ketidakpercayaan terhadap Cina masih ada. Kedua, India ingin menyeimbangkan kepentingan dengan AS yang merupakan sekutu alami mereka. Belakangan hubungan New Delhi dan Washington rusak karena Trump mengenakan tarif 25% terhadap pembelian minyak Rusia oleh India. Akibatnya tarif yang harus ditanggung India mencapai 50%. Sejak itu pemerintahan Modi berjanji tidak akan menyerah pada tekanan AS dan mengisyaratkan kesediaannya untuk semakin dekat dengan Cina dan Rusia. Di sisi lain, Trump menunjukkan komentar sinis dan menuding Xi, Putin, dan Kim berkonspirasi melawan Amerika Serikat. Trump juga frustrasi kepada Putin yang enggan berkomitmen lebih jauh untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina dan malah memamerkan kedekatan dengan Cina yang merupakan musuh dagang AS. Di Cina, panggung besar digelar 2 kali, KTT Shanghai Cooperation Organization, lalu parade militer megah di Tiananmen. 2 acara itu dihadiri oleh para pemimpin dunia yang punya agenda masing-masing. Xi Jinping ingin dunia alternatif dengan Cina jadi pusatnya. Putin butuh panggung agar Rusia tak larut dalam isolasi dan sanksi Barat. Kim Jong-un membawa janji persaudaraan sekaligus diplomasi nuklir yang tak pernah selesai. Sementara Narendra Modi menari di 2 kaki, menjaga jarak dari Beijing, tapi tak sepenuhnya berpaling dari Barat. Meski duduk di kursi yang sama, mereka tak pernah benar-benar sejalan. Ambisi yang disatukan hanya oleh kepentingan sesaat, bisa sewaktu-waktu berubah jadi persaingan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.